Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN dan para pensiunan, tolong jangan lewatkan informasi ini. Karena mulai sekarang, cara negara membayar pensiun akan berubah. Bukan isu. Bukan wacana. Skema pensiun ASN resmi dibahas serius karena APBN semakin berat, sementara jumlah pensiunan terus bertambah setiap tahun. Pertanyaannya, apakah pensiun kita akan lebih besar atau justru dipotong? Jawabannya akan saya jelaskan tuntas dan terang di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu ASN aktif maupun para purnabakti di seluruh Indonesia. Hari ini pemerintah kembali menyampaikan sinyal kuat bahwa sistem pensiun ASN tidak bisa lagi dibiarkan seperti sekarang. Bukan karena negara tidak menghargai jasa ASN, justru karena negara ingin memastikan pensiun tetap dibayar di masa depan. Faktanya, jumlah ASN yang memasuki masa pensiun terus meningkat setiap tahun. Data menunjukkan, pada tahun 2020, jumlah penerima pensiun berada di kisaran 3,2 juta orang, dan pada 2024 telah naik menjadi lebih dari 3,6 juta orang. Artinya, setiap tahun ada ratusan ribu ASN baru yang masuk daftar pensiunan. Dampaknya sangat nyata terhadap APBN. Pada 2024 saja, belanja pensiun ASN, TNI, dan Polri mencapai sekitar 14 triliun lebih. Dan angka ini terus meningkat hampir 9% per tahun. Jika tidak diubah, maka dalam beberapa dekade ke depan, beban pensiun berpotensi mengganggu stabilitas keuangan negara. Namun penting dipahami, pemerintah tidak menyebut pensiun sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban negara. Masalahnya bukan di hak ASN, tetapi pada skema pembiayaan pensiun yang masih menggunakan sistem lama. Saat ini, sistem yang dipakai adalah pay as you go. Artinya, pensiun dibayar langsung dari APBN tahun berjalan, tidak ada dana yang benar-benar dicadangkan sejak ASN masih aktif. Inilah yang membuat negara harus terus mengejar pembayaran pensiun setiap tahun. Karena itu, pemerintah mulai serius membahas perubahan ke skema fully funded. Dalam skema ini, dana pensiun dikumpulkan sejak ASN masih aktif, baik melalui iuran ASN sendiri maupun kontribusi pemerintah, sehingga saat pensiun tiba, dananya sudah tersedia. Yang perlu Bapak Ibu pahami, bukan berarti pensiun akan dihapus. Bukan berarti gaji pensiun langsung turun, tetapi sistemnya akan dibuat lebih berkelanjutan dan aman jangka panjang. Dalam berbagai diskusi Korpri dan pemerintah, muncul satu fakta penting. Saat ini, ASN aktif bisa menerima take-home pay 15-20 juta, namun ketika pensiun, yang dihitung hanya gaji pokok. Akibatnya, banyak pensiunan hanya menerima sekitar 20-30% dari penghasilan terakhirnya. Inilah sebabnya Korpri mendorong peningkatan manfaat pensiun opsi top-up iuran sukarela, penguatan peran Taspen sebagai pengelola profesional. Taspen sendiri menegaskan bahwa uang dana pensiun adalah uang ASN, bukan milik negara, dan harus dikelola secara aman, transparan, dan profesional. Isu pengambil alihan pembayaran pensiun oleh Kementerian Keuangan juga menjadi sorotan. Banyak pihak menilai Taspen tetap lebih siap secara teknis, karena sudah terbiasa melakukan validasi data, ahli waris, janda, duda, dan rekening. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya persiapan pensiun sejak dini. ASN didorong untuk memanfaatkan program MPP, mengikuti pelatihan pasca pensiun, menyiapkan sumber penghasilan tambahan dan tidak hanya bergantung pada pensiun bulanan. Untuk ASN PPPK, peluang tetap terbuka. Mereka dapat ikut program dana pensiun secara sukarela, baik melalui Taspen maupun skema lain, tergantung kebijakan lanjutan pemerintah. Kesimpulannya, Bapak Ibu, pensiun tidak dihapus, hak tetap dijamin, namun sistem akan diubah agar lebih adil dan berkelanjutan. Yang paling penting sekarang adalah ASN aktif harus mulai merencanakan masa pensiun, dan pensiunan tetap mengikuti informasi resmi, bukan isu liar di media sosial. Karena masa tua yang sejahtera bukan datang tiba-tiba, tetapi dipersiapkan sejak hari ini.